Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah perkenankan dengan takdir dan juga dengan kehendaknya kita berjumpa kembali di malam yang berbahagia ini. Kita akan membahas topik tentang masalah akidah yang kami menamakannya adalah ini serial virus akidah. Serial virus akidah maknanya adalah beragam pertanyaan yang mengganggu dan mengganjal pemikiran manusia, baik di kalangan anak muda ataupun umum, yang pemikiran-pemikiran ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang kalau seandainya dia tidak diberikan jawaban dengan baik, dengan tepat, ini akan mengganggu akidah seseorang, mengganggu iman seseorang bahkan. Dan ini banyak bahkan ya pemikiran-pemikiran yang akan kita sampaikan ini dipikirkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada agama. Dan juga ada di kalangan anak-anak muda kita yang memang banyak membaca buku pemikiran. Karena hubungan antara akidah dengan pemikiran-pemikiran yang beragam itu sangat dekat. Orang yang banyak membaca pemikiran-pemikiran di luar sana, dia akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang itu kemudian harus diberikan jawaban sesuai dengan kacamata Islam. Pada saat kita tidak memberikan jawaban sesuai dengan kacamata Islam, nah disinilah kemudian akhirnya akidah itu akan terganggu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah yang akan kita berikan atau yang akan kita jawab, termasuk ini adalah yang ada yang bertanya. Yang pertama, kalau Allah tidak membutuhkan kita, kenapa Allah menciptakan kita? Allah tidak butuh sama kita, lalu kenapa Allah menciptakan kita? Ini pertanyaan mendasar sekali. Pertanyaan yang mendasar dan pertanyaan yang tidak bersalah. Benar adanya. Orang yang ingin bertanya ini benar. Sekarang adalah jawabannya yang bagaimana harus diberikan jawaban seperti ini. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah tidak butuh pada kita. Ini benar. Benar. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kalau Allah tidak perlu, tidak butuh pada kita, kenapa juga Allah menciptakan kita? Pertama kami berikan jawaban adalah, ketika kita mempertanyakan sesuatu, itu tidak keluar daripada persepsi kita selama ini. Kita biasa dalam kehidupan kita selaku manusia biasa, kita dekat dengan seseorang, kita ngajak seseorang berteman, ngajak seseorang bahkan ya untuk menjadi kawan dekat kita, atau ngajak menikah seseorang karena kita butuh. Kita ngajak orang untuk buat rumah kita, kita bayar dia karena kita butuh pada dia. Karena kita butuh dan perlu, makanya kita dekat dengannya, bahkan siap kita bayar. Begitu juga kita butuh untuk mencari seorang pasangan hidup, ya karena perlu. Mau hidup dengan seorang laki-laki, seorang wanita di dalam rumah yang harus berat tanggung jawab, harus kita pikul, iya, karena apa? Karena kita butuh. Jadi butuh itu sendiri adalah merupakan bahasa manusia.
Lalu sekarang kita pakai bahasa ini untuk melihat kepada kalau Allah seandainya tidak butuh, tidak perlu kepada kita, ngapain juga Allah menciptakan kita? Nah, butuh itu tidak ada pada Tuhan. Tidak ada pada Tuhan. Butuh itu ada pada manusia. Jadi Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Konsep Tuhan itu, konsep Allah itu adalah sama sekali tidak perlu kepada manusia, tidak perlu kepada apapun. Tidak ada istilah perlu butuh pada konsep Tuhan. Tapi konsep makhluk, iya. Makhluk selalu butuh. Antumul fuqara'u ila Allah, kata Allah. Kalianlah yang fakir, yang selalu butuh, perlu kepada Allah. Wallahu ghaniyyun hamid. Sedangkan Allah itu maha kaya, tidak perlu sama sekali kepada apapun. Nah, jadi pertanyaan ini muncul karena persepsi bahwa kita selaku manusia yang pendek ini, yang serba kekurangan ini, selalu berpikir bahwa kalau seandainya sesuatu kita dekat dengan seseorang, dekat dengan sesuatu, makanya kita butuh. Kalau kita nggak butuh, maka kita tidak perlu. Jangan pakai konsep ini pada Tuhan. Oke, baik. Kalau demikian, berarti Allah tidak butuh. Lalu kenapa Allah menciptakan manusia? Nah, kalau demikian berarti penciptaan manusia nggak ada hubungannya dengan butuh. Nah, ini ingin kami sampaikan. Bagi yang bertanya seperti ini atau berpikir seperti ini, bahwa penciptaan manusia tidak ada hubungannya dengan kebutuhan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan kebutuhan Allah. Karena konsep Allah, konsep Tuhan tidak ada butuh sama sekali. Nah, lalu kita lihat ya, kalau demikian kita mempertanyakan hikmah daripada penciptaan manusia itu apa? Ya. Manusia saja kita lihat, kalau seandainya ada seorang dokter, dia membantu seorang pasien yang memang sangat membutuhkan pada uluran tangannya. Ketika dia membantu seorang pasien, alhamdulillah dengan sebab dia akhirnya pasien ini sembuh. Bahkan dia berkorban banyak, seperti kejadian banyak pada saat terjadinya COVID dengan kita. Banyak dokter-dokter yang mudah-mudahan Allah ganjari dokter-dokter kita yang telah banyak membantu saudara-saudara kita. Ya. Mereka berjibaku untuk menyelamatkan orang-orang yang dalam kondisi yang sangat sekarat sekali. Keluar dari situ mereka nggak minta sepeser pun. Lalu pasien bertanya, "Dok, ambil ini uang. Saya merasa sungguh sangat dibantu. Ambil ini uang dari saya, sejumlah uang. Mungkin kalau bukan dengan tangan dokter, mungkin ya takdir Tuhan saya meninggal. Untung ada dokter, maka ambil ini uang." Dokternya bilang, "Saya tidak perlu uang dan saya tidak butuh." Lalu kita tanya, lalu kalau dokter tidak butuh kepada imbalan, kenapa juga mau berjibaku untuk menyelamatkan saya? Tidaklah seseorang itu berbuat sesuatu hanya karena perlu imbalan. Kalau jumpa dokter seperti ini, kita akan katakan mulia tidak dokter ini? Mulia sekali akhlaknya. Ada di kalangan dokter seperti ini? Banyak dokter yang berhati mulia seperti ini. Kalau begitu, nah, menunjukkan kepada sebuah hikmah, berarti dokter ini dia memiliki hikmah. Tidaklah dengan perbuatannya dia mencari imbalan. Tidak ada sesuatu yang tinggi dan agung di sana. Nah, begitu juga contoh ini kami sampaikan kepada orang yang bertanya, kalau Tuhan nggak perlu kepada manusia, ngapain Allah menciptakan manusia? Nggak semua dengan rasa butuh dan imbalan. Kita nggak bisa berpikir dengan konsep butuh dan imbalan saja. Ada yang lebih agung daripada itu semua. Apa? Ada apa di belakang ini? Di luar daripada butuh itu sendiri. Lalu kita lihat Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika fi mulki syai'an walau kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an
walau qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi syai'an. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah berfirman dalam hadis kursi ini, wahai hambaku, ya, kalau seandainya, ya, orang yang pertama dari manusia sampai orang yang terakhir daripada manusia, Nabi Adam sampai akhir manusia di dunia ini, baik manusia ataupun jin sekalipun, itu adalah orang yang paling jahat di antara kalian, maka itu tidak akan mengurangi daripada kekuasaanku, kata Allah. Dan kalaupun seandainya manusia dari sejak Nabi Adam sampai akhir manusia di dunia ini nanti, baik manusia ataupun jin, itu adalah paling soleh, semuanya sama solehnya seperti orang yang paling soleh di antara kita, maka itu tidak akan menambah apapun pada Allah. Tidak menambah apapun pada Allah, nggak akan berpengaruh pada Tuhan itu semua, ya. Bahkan kalau seandainya kalian, kata Allah, meminta secara sekaligus semuanya dan diberikan oleh Allah semua yang dia minta, maka itu enggak mengurangi juga daripada apa yang Allah miliki. Nah, dari sini kalau begitu, Allah kok, kalau Allah enggak perlu sama kita, enggak mengurangi, enggak menambah pada kekuasaannya dengan adanya kita, ngapain juga Allah ciptakan kita? Ketahuilah kalau begitu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, untuk sesuatu yang mulia yang telah ditetapkan oleh Allah, bukan untuk dirinya, tetapi adalah untuk kita. Kita diciptakan oleh Allah untuk dirahmati oleh Allah, untuk disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menciptakan kita ini adalah untuk merahmati dan untuk menyayangi kita. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam surah Ankabut ayat 6, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang berbuat di dunia ini, bersungguh-sungguh dia berbuat, maka sesungguhnya dia berbuat untuk dirinya, bukan untuk Tuhan. Mau beribadah, mau berjibaku, berbuat amal soleh, baik amal soleh sosial kah, amal soleh bidang ekonomi kah, amal soleh dalam bidang politik kah, amal soleh dalam bidang keluarga, apa saja, maka itu innama yujahidu li nafsi, itu semua adalah kebaikannya kembali kepada kalian sendiri. Satu kebaikan kalian buat, 10 akan aku berikan ganjaran, kata Allah. Sedangkan satu kejahatan engkau buat, cuma 1 aku balas, kata Allah. Ya, satu kebaikan dilipat 10. Satu dosa kita buat, lipat, enggak berlipat, 1. Ya, satu kebaikan lipatnya 10. Satu dosa dibalas 1. Adil tidak Tuhan? Adil? Dalam masalah kebaikan kepada hambanya, Allah tidak adil. Semestinya satu kebaikan 10, kejahatan juga, dosa buat 10, biar adil. Tapi tidak. Satu kebaikan kita buat dilipat jadi 10. Satu dosa kita buat dijadikan hanya diganjari 1 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau demikian, kita ini diciptakan untuk dirahmati atau untuk diazab oleh Tuhan? Untuk disayangi kita dengan amalan yang kita buat, atau untuk diganjari dan diazab oleh Tuhan? Maka sungguh kita berburuk sangka pada Allah pada saat kita mengatakan bahwa kalau seandainya Allah enggak butuh sama kita, ngapain juga surga neraka itu dibuat? Neraka itu dibuat adalah untuk orang yang udah dia dosa cuma 1 dibalas, tapi hidupnya demi dosa itu saja. Pantaslah neraka baginya. Setiap orang berbuat salah mesti ada ganjaran, walaupun 1. Tapi ternyata dia masuk ke dalam neraka juga. Kenapa? Karena berarti memang hidupnya untuk yang dosa terus. Padahal 1 kebaikan engkau buat, 10 dikasih sama Allah. Dengan mudah engkau akan masuk ke dalam syurga. Pintu syurga terbuka lebar dan jalannya sangat pintas sekali, cepat. Ya, sekali melangkah 10 langkah jadinya ganjarannya. Sedangkan dosa menuju neraka tertatih-tatih.
Satu-satu, terus begitu, tertatih-tatih dan lama jauh. Sedangkan engkau menuju ke syurga Allah, satu langkah engkau melangkah 10 dilipatkan oleh Allah. Begitu cepat engkau sampai ke syurga. Tapi kalau kehendak Allah, kalau seandainya nanti seseorang itu ternyata dapat neraka juga, betapa memang jahatnya engkau dalam hidup. Allah sudah kasih tahu satu kebaikan dilipat 10, kok tertatih-tatih pula engkau mau pergi ke neraka. Betapa sulit jalan menuju ke sana, tapi engkau mau juga. Jadi siapa yang mau sebenarnya ke neraka itu? Kita sendiri, na'udzubillah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk ke dalam syurga kecuali yang aba. Yang aba itu apa? Yang enggan, yang enggak mau. Jalan menuju ke syurga begitu cepat engkau sampai, jalan menuju ke neraka tertatih-tatih, enggak mau ke sana, maunya ke sini. Illa man aba, kecuali yang enggan aja yang enggak masuk syurga, kata Nabi. Jadi agama Islamnya sangat rasio sekali. Pilihan syurga neraka itu ditentukan, ya, nanti diberikan kepada kita oleh Allah untuk menentukan, pilih jalanmu sendiri. Baik engkau buat akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, saudaraku yang dimuliakan Allah, janganlah berburuk sangka kepada Allah kalau seandainya bahwa kita diciptakan Tuhan. Kalau memang Allah enggak butuh sama kita, ngapain juga Allah mengazab kita dengan neraka itu? Enggak, Allah menciptakan kita dengan amalan yang disuruh kepada kita adalah tak lain liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji kalian. Nah, teori ujian ini, ibtila, ini adalah merupakan keyakinan kita di dalam Islam bahwa diciptakan kita untuk Allah menguji kita, melihat siapa di antara kita yang lebih baik amalannya. Ini yang betul-betul diperhatikan oleh Allah. Bukan yang paling jahat diperhatikan, tapi yang paling baik. Buktinya apa? Satu kebaikan engkau buat, 10 diganjari. Innal hasanat bi'ashri amsalha, kata Allah. Sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan 10 dalam firman-Nya. Maka jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi begitu. Allah menciptakan kita bukan karena kebutuhan. Allah enggak butuh sama kita. Tapi kita lah yang butuh sama Allah. Dan Allah menciptakan kita untuk dikaruniai dan untuk disayangi oleh Allah. Makanya ayat pertama ketika buka Al-Quran kita dapatkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu yang maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Kalau engkau tidak tahu sifat Allah kecuali hanya ini saja, sudahlah engkau paham siapa Tuhanmu. Tuhanmu maha pengasih, Tuhanmu maha penyayang. Nah, baik, itu adalah yang pertama ingin kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Yang kedua adalah ada yang bertanya, ini saya gambarkan adalah virus. Virus artinya apa? Yang mengganggu pikiran kalau enggak diberikan jawaban. Nah, mengganggu pikiran dan akidah seseorang. Virus yang kedua, pertanyaannya apa? Kita sudah tahu hukum alam. Dan sebab gempa, banjir, kemudian banyak hal kita sudah tahu. Peredaran bumi sudah diketahui, kapan gerhana sudah kita tahu semuanya. Kenapa kita masih perlu meyakini adanya Tuhan pencipta hukum alam? Kita sudah berhasil menguak hukum alam. Secara sains, banyak sekali hukum alam sudah terkuak. Sudah diketahui oleh manusia. Maka manusia bisa mengontrol hari ini. Bahkan hari ini sudah ada beberapa 2 hari yang lalu, ahli bedah di Amerika sudah berhasil transplantasi jantung babi kepada jantung manusia. Sudah berhasil ini. Bahkan manusia sudah ada manusia yang bisa dibuat kemudian yang mirip-mirip dengan cara bentuk cloning. Banyak rahasia genetik sudah banyak yang diketahui. Walaupun masih banyak yang belum diketahui, tapi bahasa kita sudah banyak diketahui. Hukum alam sudah banyak diketahui. Manusia sudah hidup untuk mengontrol hidupnya sendiri. Kenapa kalau masih kita perlu percaya kepada Tuhan? Kawan-kawanku yang dimuliakan Allah, pemikiran ini banyak sekali dipikirkan oleh para saintis.
para mereka-mereka yang belajar tentang ilmu sains, ya, yang memang dari sejak awal sains itu diajarkan jauh daripada kata bismillah. Tidak ada nama Tuhan, tidak disebutkan nama Tuhan dalam sains. Kalau baca bismillah waktu mau ibadah saja. Tapi kalau mau baca biologi, fisika, kimia, nak baca bismillah, tidak ada bismillah di situ. Tapi kalau baca buku fikih aja yang ada bismillahnya. Maka muncullah akhirnya orang yang mempertanyakan, kalau seandainya ini semua sudah sudah diketahui, untuk apa lagi kita perlu kepada percaya kepada Tuhan yang menciptakannya. Kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah. Ada yang menganggap bahwa dengan kita mengetahui hukum alam, maka semua rahasia sudah terbuka kepada kita. Bahkan seakan-akan hukum alam itu telah menciptakan segala sesuatu. Bahkan ada seorang fisikawan Inggris yang dia dijuluki sebagai Albert Einstein-nya abad 21. Namanya Stephen Hawking. Stephen Hawking, ya, dari Inggris. Dia sudah mati beberapa, kalau nggak salah saya tahun 2018, ya, dia mati. Itu dia dalam kondisi cacat, tapi otaknya bermain bagus, sangat bagus, tapi kondisi kena penyakit cacat sehingga tidak bisa bicara. Tetapi dibuat komputer khusus, dia bisa untuk berbicara melalui komputer. Dia menulis buku dan rumusan fisika yang paling unik itu justru melalui itu. Ya. Sangat cerdas, pintar sekali. Tapi dia ateis, tidak percaya pada Tuhan. Buku dia yang terakhir dia karang adalah The Great Design atau Tasmim Al-Azim, diterjemahkan dalam bahasa Arab yang pernah kami baca. Dia di situ menyebutkan bahwa kita tidak perlu kepada Tuhan untuk memahami alam ini. Tidak perlu pakai Tuhan. Kita hari ini tidak, kalau dulu orang percaya kepada Tuhan karena mereka enggak paham bahwa hujan itu sebabnya adalah awan, ya. Kemudian awan itu sebabnya adalah hujan itu dibawa dari ada proses dari laut, kemudian ada halilintar yang terjadi pada saat sebelum hujan. Itu semua adalah bukan karena Tuhan, tapi adalah karena terjadinya benturan ion-ion macam-macam. Sekarang kita sudah tahu. Kalau kita sudah tahu, nggak perlu lagi pada Tuhan. Dulu orang nggak tahu apa-apa, ya bilang bahwa halilintar itu adalah merupakan penjelmaan Tuhan atau Tuhan sedang marah. Sekarang kita sudah tahu nggak ada hubungan dengan Tuhan, dia bilang. Jadi kalau begitu, untuk memahami alam ini tak perlu lagi pada Tuhan. Sudah cukup mengetahui hukum alam itu, sebab akibat itu semua, ya udah, selesai urusan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini adalah logika yang sangat pendek sekali. Logika yang sangat pendek sekali. Kenapa kita katakan logika yang sangat pendek? Kalau seandainya sudah diketahui sejak zaman dulu hukum gravitasi. Gravitasi sudah diketahui, misalkan masa Newton dulu sudah diketahui, ya, bahwa setiap pergerakan benda itu, berbenturnya sebuah benda, bergeraknya sebuah benda itu gara-gara hukum gravitasi. Apakah hukum gravitasi itu yang melahirkan adanya benda? Enggak. Apakah hukum gravitasi itu yang melahirkan benda? Bukan. Perlu kepada sebab lain sehingga hukum itu berlaku antara sebuah benda. Ada sebuah benda, ada dua benda, kemudian ada hukum yang mengatur antara dua benda itu. Maka hukum itu sendiri enggak mampu untuk melahirkan benda. Jadi perlu kepada sebab yang lain di luar daripada hukum alam. Di dalam mesin itu ada hukum pembakaran di dalam mesin. Oh, sekarang mesin sudah berhasil diciptakan karena adanya ditemukan hukum pembakaran di dalam mesin. Oke. Kalau begitu, apakah hukum pembakaran di dalam mesin itu melahirkan adanya mesin? Atau perlu kepada orang yang merakit mesin dulu, baru kemudian hukum itu berlaku dalam mesin? Perlu yang merakit mesin dulu, baru hukum itu berlaku.
Jadi kalau demikian, walaupun kita sudah tahu hukum alam, tapi kita perlu mengetahui bagaimana benda-benda di alam ini, makhluk-makhluk di alam ini kok berjalan sesuai dengan hukum itu. Siapa yang mengatur itu? Perlu lagi kepada pemikiran selanjutnya. Kalau begitu, saya mesti mengetahui rahasianya itu siapa yang menjadikan itu semua. Ya. Siapa yang menjadikan itu semua? Ya, oke, sekarang kita sudah tahu bahwa jarak antara matahari dengan bumi berapa, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter dan yang semuanya jarak ya. Kemudian kita sudah tahu bagaimana peredaran yang terjadi itu sesuai dengan hukum Kepler misalkan ya. Memangnya ketika kita sudah tahu hukum Kepler, kita tidak perlu tahu lagi siapa yang menciptakan bumi. Kenapa? Ya kita sudah tahu bagaimana peredaran bumi. Kan hukum itu nggak melahirkan adanya, nggak bisa melahirkan bumi. Kita mesti mengetahui siapa yang menciptakan bumi yang berjalan sesuai dengan hukum Kepler. Kan begitu. Nah, beginilah saudaraku yang dimuliakan Allah. Pada saat para saintis hari ini mereka membaca alam ini, mempelajari alam jauh daripada keimanan akan keyakinan akan adanya Tuhan, mereka akhirnya berpikir bahwa ketika mereka sudah mendapatkan hukum alam, udah Tuhan itu nggak perlu kita pakai lagi. Kemarin di Tunis ada seorang ilmuwan Tunis, seorang masih muda sekali seorang wanita namanya Rania Tokapli kalau saya tidak salah bacaannya itu ya. Itu dia adalah ilmuwan antariksa yang sangat terkenal di Tunis. Ilmuwan antariksa yang kalau tidak salah dia sudah naik ke luar angkasa. Dalam pertemuan sebuah televisi di Tunis kemarin, dia di akhir pertemuan itu dia mengatakan bahwa semakin banyak saya mengetahui tentang antariksa, memeriksa semua jagat raya ini, semakin saya paham akan pencipta. Waktu kecil dia bilang, waktu kecil saya membaca tentang wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha ya. Dia baca Al-Quran itu waktu kecil dia bilang, mungkin waktu besar sudah enggak ada baca-baca lagi, udah sibuk dengan sains ya. Dia ingat waktu kecil dia baca demi bulan, Allah bersumpah demi bulan, bersumpah demi matahari, bersumpah demi bintang, wan najmi idza hawa ya, demi bintang ketika dia tenggelam. Nah, Allah semakin dia memahami tentang hukum antariksa dan berbagai macam benda-benda langit itu, dia bilang bahwa semakin dia paham akan Tuhan, semakin dia merasa dekat dengan Tuhan. Nah, hari ini ya, dia ceritakan kemarin dalam pertemuan sebuah televisi di Tunisia. Ketika omongan dia itu di akhir pertemuan bicara tentang Tuhan, hubungan antara Tuhan dengan ilmu dia, dan itu akhirnya dia memahami betul bahwa pencipta itu mesti ada. Gara-gara ilmunya dia ini, dihujat dia habis-habisan dari Prancis, dari semua, di seluruh dunia dihujat dia bahwa apa hubungan Tuhanmu dengan ilmumu? Kami nggak perlu Tuhan kamu, kami perlu adalah ilmumu saja. Banyak di sana ilmuwan-ilmuwan hebat nggak bicara tentang Tuhan, kok kamu bicara tentang Tuhan? Dihujat dia. Padahal itu adalah pengalaman batin pribadi yang sangat mendalam daripada seorang manusia. Dengan ilmu dia yang hebat itu semua, ujungnya dia bilang bahwa saya semakin dekat tahu akan pencipta. Tahu akan benarnya Al-Quran dia sampaikan lagi. Karena dia waktu kecil dia baca ayat-ayat Al-Quran tentang benda-benda langit itu. Semakin dia paham betulnya Al-Quran itu. Dihujat dia. Kenapa kami ceritakan kisah ini? Kisah masih up to date sekali. Kemarin saya lihat melalui medsos ya. Saya ikuti melalui medsos ya. Saya ceritakan kenapa? Karena ketahuilah kawan-kawanku kalian yang belajar dalam ilmu sains ya, betapa sangat diskriminan sekali dalam ilmu sains pada saat para ilmuwan tidak mau dan tidak memperbolehkan Tuhan itu dibawa dalam sains. Sungguh sangat diskriminan sekali. Sungguh sangat tidak demokratis sekali. Ya. Pada saat ya
saya selaku seorang muslim, seorang ilmuwan, seorang muslim, ya, di dalam ilmu saya mau mempercayai adanya Tuhan pencipta, maka itu dia bisa dihujat, maka dianggap engkau tidak ilmiah. Kalian harus paham, kita harus paham, atau siapapun yang bekerja di bidang sains harus paham bahwa sesungguhnya kalau seandainya kita bicara dan belajar tentang sains hanya berkutat tentang masalah hukum alam saja, tidak lepas daripada itu menunjukkan bahwa akal kita masih sangat pendek sekali. Manusia belum puas. Belum puas, kenapa? Masih ada pertanyaan yang tersisa. Masih ada pertanyaan yang tersisa, yang terus akan dijawab dengan sains ini. Justru sains ini berkembang terus karena ingin mengetahui apa asal usul ini semua. Itu sebabnya makanya sains terus berkembang. Satu. Yang selanjutnya adalah kita kalau mengetahui bahwa dalam ilmu sains ini sungguh sangat diskriminan sekali dan sungguh sangat tidak adil, bahwa masalah iman, keyakinan terhadap pencipta nggak boleh dibawa masuk dalam masalah ilmu, maka kita harus paham di sini. Jangan ajarkan anak kita sejak SD ilmu pengetahuan sains yang jauh daripada Tuhan. Itu penyebabnya. Nggak ada guru-guru bidang biologi yang mengajak untuk membaca ini semua. Begini loh, kata ini diciptakan oleh Tuhan, diciptakan Allah, sehingga dia memiliki rongga seperti ini, paru-parunya seperti ini, dada jantungnya seperti ini, mirip dengan ini, tapi dia bekerja berbeda. Hubungkan itu semua dengan pencipta. Guru-guru kita, maaf, kita ketika diajarkan biologi kah, fisika, kimia, itu semua adanya hukum-hukum itu semua, hukum Newton, hukum Kepler, bukan hukum Allah yang ditemukan oleh Newton, bukan. Hukum punya si Newton, seakan Newton lah yang buat hukum itu. Saya dulu pikirnya seperti itu ketika diajarkan hukum Newton. Hebat sekali Newton bisa buat hukum seperti ini. Saya berpikir seperti itu. Karena apa? Begitu tidak adanya Tuhan disebutkan dalam masalah ilmu fisika saya belajar sama guru-guru. Maaf. Sehingga anak-anak berpikir, saya berpikir itu adalah Newton yang buat itu. Hebat sekali Newton bisa buat rumus begitu. Padahal itu adalah hukum Allah, hukum alam yang ditemukan saja sama dia. Begitu juga hukum Einstein, ya, dan yang lain. Maka dari sini ketika kita paham hari ini ternyata di dunia luar sana, atau mungkin ya semakin tinggi mereka belajar ilmu pengetahuan sains nanti, semakin mereka nggak boleh bicara tentang Tuhan, maka sejak saat ini sekolah SD, SMP, SMA kita ajarkan anak kita bahwa semua hukum-hukum yang ada tertulis dalam sains itu adalah Tuhanmu telah menciptakan seperti ini. Akidah itu masuk di situ. Masukkan akidah di situ. Jangan akhirnya mereka nanti ketika menjadi ilmuwan yang jauh daripada agama. Itulah yang membedakan sistem pendidikan kita di dunia orang beriman dengan sistem pendidikan di dunia sekuler. Sekuler gak ada urusan dengan masalah Tuhan. Tetapi kalau permasalahan kita ini adalah umat Islam, jangan ikut-ikut pendidikan kita juga sekuler seperti ini. Ajarkan kepada kita bagaimana hubungan dan semua klasifikasi makhluk hidup itu, walaupun secara ilmu disebutkan begitulah hikmah Allah ciptakan. Ujungnya begitu. Ya, hikmah Allah ciptakan ini semua. Kita bicara tentang klorofil, bagaimana terus semua itu kita ciptakan, kok mesti hijau, enggak itu. Ujungnya adalah sudah begitu takdir Allah. Ini yang bisa kita tahu, selanjutnya Allah telah menakdirkannya seperti itu. Sejak dini kita sudah tahu tentang pencipta. Sejak dini kita sudah paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon menjadi perhatian kita semua dalam kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Nah, ini adalah dua isu yang ingin kami sampaikan dalam pertemuan kali ini, yaitu masalah yang pertama adalah kalau Allah tidak butuh kepada kita, kenapa kita diciptakan? Sudah kami jawab. Selanjutnya adalah kita sudah tahu hukum alam, maka
untuk apa lagi kita harus meyakini akan adanya Tuhan? Tidak. Kita telah menjawab bahwa sesungguhnya sains itu tidak mampu menjawab segalanya, dan banyak masih yang tidak diketahui oleh sains itu. Kalaupun banyak sudah diketahui, masih banyak rahasia yang tidak diketahui sama sekali oleh manusia. Dan insya-Allah taala Allah akan membuka pintu hati kita. Kalau seandainya kita beriman, justru dengan beriman ilmu kita akan diajarkan lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah seorang yang beriman dia sebenarnya memiliki akal lebih daripada orang-orang yang tidak beriman. Ini saja mungkin dua pertanyaan yang kami jawab pada pertemuan kali ini. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kami akan menjawab pertanyaan yang lain. Kami tidak bisa menjawab pertanyaan karena ada masalah, ternyata pertanyaan ke depan ini lebih panjang lagi pembahasannya. Kami kumpulkan ada sekitar 11 pertanyaan penting yang merupakan virus-virus pemikiran yang perlu untuk dipahami oleh anak-anak muda kita dan juga oleh kalangan umum berkenaan tentang masalah akidah kontemporer seperti ini. Sekian daripada kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Berapa? Udah azan? Pas waktu? Azan? Pas? 6 menit lagi? Oh, masih 6 menit lagi. Ada pertanyaan dari saudara kami di sini? Anak-anak muda? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan tentang hikmah. Ada sebuah ayat yang Allah menyatakan kepada Rasulullah SAW menangis merangsutu tentang ayat tersebut. Di mana Allah menyatakan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahum ibadun wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Bisa Allah jelaskan sedikit tentang ayat ini? Terima kasih. Ya. Baik ya. Terima kasih. In tu'adzibhum fa innahum ibadun. Ya Allah, kalau Engkau mengazab hamba-Mu fa innahum ibadun, maka sesungguhnya mereka itulah hamba-Mu. Kalau Engkau mengazab mereka ya Allah, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, kalau Engkau mengampuni mereka, fa innaka antal ghafurur rahim, Engkau adalah Maha Pengampun dan Engkau adalah Maha Penyayang. Ini adalah ucapan Nabi Muhammad seorang nabi ya, seorang nabi karena apa? Karena sayangnya kepada umatnya. Nah, ini permintaan daripada seorang nabi kepada Allah. Ya Allah, janganlah Engkau mengazab siapa? Mengazab umatmu, mengazab umatku dan mengazab manusia ini ya. Karena apa? Mereka itu semua adalah hamba-Mu ya. Jadi kalau begitu ya, kita Nabi meminta fa inna in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim, kalau Engkau mengampuni mereka maka Engkau adalah Maha Pengampun dan Engkau mampu mengampuni dan Engkau mampu untuk menyayangi mereka. Permintaan dari seorang nabi untuk ya Allah sayangilah hamba-hamba-Mu. Pertanyaannya, memangnya ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia untuk diazab? Ya? Ketahuilah, inna rahmati sabaqat ghadabi, sabaqat ghadabi, kata Allah. Sesungguhnya rahmatku mendahului daripada kemurkaanku, dalam firman Allah. Sesungguhnya rahmatku mendahului daripada kemurkaanku. Jadi sebenarnya manusia itu untuk diazab atau untuk dirahmati? Enggak, dirahmati. Karena rahmatku lebih dahulu daripada murkaku, kata Allah. Kalau begitu, manusia diciptakan kembali seperti pemahaman yang kami sampaikan, itu adalah untuk dirahmati oleh Allah. Kalau dimurkai oleh Allah, diazab oleh Allah, maka Allah mengazab dan murka kepadanya dengan keadilannya. Fala yazlimu rabbuka ahada. Sesungguhnya Tuhanmu tidak menzalimi siapapun. Jadi kalau betul-betul dia dimurkai oleh Allah, memanglah karena keadilan Allah, sudah sangat pantas. Sudah sangat pantas. Lalu sekarang, siapa saja yang nanti akan dimurkai oleh Allah, yang mereka masuk ke dalam neraka secara pasti? Yang pasti kita tahu, rahmat Allah lebih luas daripada azab Tuhan. Rahmatnya lebih dahulu daripada murkanya. Yang gak pantas dirahmati oleh Allah, itulah yang pantas untuk diazab.
Yang betul-betul lolos dari rahmatnya, udah nggak pantas dirahmati oleh Allah. Yang rahmat Allah nggak sempit, tapi luas. Bayangkan itu. Orang yang kena azab Tuhan, yang lolos dari rahmat Allah. Rahmat yang sempit, enggak. Rahmat yang paling luas sekali. Ternyata nggak pantas dirahmati juga. Betul-betullah engkau nih. Berarti yang betul-betul masuk dalam neraka itu nanti, na'udzubillah, yang betul-betul dia nggak pantas dirahmati. Ingat, bukan rahmat yang sempit, rahmat yang maha luas, tapi nggak pantas juga dirahmati. Itulah dia yang pantas masuk dalam neraka. Maka masuknya seseorang dalam neraka, diazab oleh Allah, na'udzubillah, memang orang yang adil pantas untuk diazab dia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan kita memvonis seseorang dalam hidup ini kalau bukan dengan firman Allah dan hadis Nabi, engkau ini orang pantas dalam neraka. Jangan. Sama sekali tidak boleh. Kita mengatakan demikian. Karena apa? Kita tidak tahu rahmat Allah seluas apa. Dia dirahmati oleh Allah, bisa saja dia masuk ke dalam syurga, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya, inilah mungkin yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu a'lam wa huwa nisbatul ilmi ilaihi aslam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.